Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi dari dua sumber kayak yang ingin gue bahas di video kali ini ya, yaitu pertama ini terkait dengan Michael Carrick dan juga bagaimana rencana Manchester United di bursa transfer musim panas nanti. Jadi Michael Carrick ya saat ini sedang dalam situasi yang sangat positif dengan 2 kemenangan yang diraih di 2 pertandingan pertama bersama dengan Manchester United menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal. Dan seperti yang gue bahas di video sebelumnya, bagaimana ini bergulir ya kan menjadi ide apakah Michael Carrick akan dipermanenkan atau seperti apa. Nah, ada sebuah pendapat dan juga informasi sekaligus ya dari Fabrizio Romano dalam sebuah podcast atau wawancara podcast, apakah Michael Carrick memiliki peluang ya untuk menjadi head coach permanen dari Manchester United selanjutnya. Fabrizio Romano mengatakan ini masih terlalu awal untuk dikatakan apakah Manchester United akan mempermanenkan Michael Carrick. Dan apakah Michael Carrick memiliki peluang untuk tetap stay sebagai permanen head coach sampai di akhir musim nanti ya. Fabrizio Romano berkata ya, kalau situasi terus berlanjut seperti ini, menciptakan atmosfer yang positif dan tentu saja yakin ya, Fabrizio Romano yakin Michael Carrick akan memiliki kesempatan untuk membuktikan ini. Manchester United saat ini belum ada kesepakatan ya, di tahap ini belum ada kesepakatan dengan nama-nama manapun. Dan ini akan menjadi proses yang panjang untuk menentukan siapa yang akan menjadi head coach permanen di musim panas. Kalau Michael Carrick meneruskan performa seperti ini, dia memiliki peluang. Jelas dia memiliki peluang. Jadi tidak kepastian, bukan kepastian tapi peluang ya, karena ada beberapa pendapat juga kalau gue baca, termasuk dari beberapa pundit ya, yang menyebutkan situasi dengan Manchester United ini, ya kalau Manchester United berhasil ke zona Eropa untuk musim depan, apalagi zona Eropa tersebut adalah Champions League ya, maka Manchester United disebutkan butuh nama yang lebih meyakinkan lagi dari sisi ya bisa membangun squad ya, atau bisa membuat squad ini bisa lebih kompetitif di Champions League dan juga di Premier League dan juga kompetisi-kompetisi lain di yang diikuti di Inggris. Nama Michael Carrick dari perbincangan tersebut nampaknya sedikit diragukan ya. Namun demikian saat ini gejolak di fans Manchester United nampak memang lebih mengarah ke Michael Carrick, dan gue sangat paham itu. Manchester United ataupun fans Manchester United tentu saja ya bisa dikatakan mungkin lelah ya dengan apa yang terjadi musim lalu. Manchester United terlalu sering kalah, finish di peringkat ke-15. Dan bahkan di awal musim ini pun juga situasinya walaupun menunjukkan perbaikan, tapi tidak secara signifikan. Mungkin bagi beberapa fans yang ingin hasil yang signifikan secara cepat, menganggap bahwa ya Manchester United tidak berada pada jalur yang tepat, kurang lebih seperti itu. Gua sendiri melihat sebenarnya apa yang Michael Carrick dapatkan saat ini, artinya di 2 pertandingan pertama menghadapi Manchester City dan juga menghadapi Arsenal, jelas tidak bisa dilepaskan dari proses yang terjadi tahun lalu. Karena selama 1 tahun lebih sedikit ya, para pemain Manchester United ini kan berusaha untuk dioptimalkan dengan sistem permainan tertentu yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim pada saat itu. Gue tidak hanya melihat sistem tersebut adalah 3-4-2-1-nya saja, artinya dari sisi formasinya saja, dan sering gue katakan ya, formasi itu hanya bagian saja dari sistem sepak bola, tapi bagaimana di dalam sistem itu juga butuh pergerakan yang sangat cair, intensitas yang tinggi, transisi yang cepat juga ya, dan bagaimana cara bermain dengan fondasi-fondasi tersebut yang menurut gue juga mempengaruhi penampilan para pemain Manchester United ketika menghadapi
Arsenal juga menghadapi Manchester City. Nampak intensitas sangat tinggi sekali, determinasi, agresivitas, transisi mereka lebih bagus ya. Dan menurut gue ini juga ada pengaruhnya sih. Ini ada impact ya dari apa yang terjadi sebelumnya. Nah, mengambil dari situasi tersebut bahwa apakah lantas dibilang Michael Carrick ini sukses. Di video sebelumnya gue katakan kesuksesan Michael Carrick ini baru bisa dihitung atau bisa dilihat nanti di akhir musim gitu, bukan dengan 2 kemenangan. Ya 2 kemenangan ini bagus, tapi kan target besarnya bukan ke sana gitu. Michael Carrick dihadirkan bukan untuk memberikan kemenangan ketika menghadapi Manchester City ataupun juga menghadapi Arsenal, tapi untuk mendapatkan tiket Eropa musim depan. Dan apakah dengan mendapatkan tiket Eropa musim depan itu maka Michael Carrick akan pasti dipermanenkan? Ya dilihat dulu juga faktor-faktornya, misalnya apakah dia bisa bekerja sama dengan manajemen, dia sevisi dengan manajemen, lalu juga para pemain ya, terutama pemain yang saat ini berada di skuad Manchester United, apakah tetap bisa stay atau tidak, atau akan ada perubahan lagi. Hal-hal seperti itu menurut gue akan sangat berpengaruh ke keputusan manajemen di musim panas nanti. Ada sebuah pendapat ini ya dari salah satu akun di X yang mengatakan banyak orang mengatakan Ineos untuk memberikan pekerjaan jangka panjang untuk Michael Carrick. Saya tidak setuju itu yang dikatakan ya. Poin pertama, kita harus melihat bagaimana Manchester United di 5-10 pertandingan ke depan. Saat ini saya menyukai Michael Carrick dan ini yang saya saksikan juga ya. Kenapa saya lebih menginginkan dia ini di musim panas. Karena dia juga memiliki sebuah ataupun warisan ya, kurang lebih dia membawa warisan dari Manchester United. Dan tentu saja dari sisi fanbase Manchester United juga ini sesuatu yang sangat positif. Dan ini sempat dilihat juga dengan Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana perasaan-perasaan positif tersebut, faktor-faktor positif tersebut sangat nyata, dan kita tahu bagaimana itu terakhirnya. Dan ya di kalimat terakhir dia juga mengatakan hal yang bagus ya menurut gue. Saya hanya tidak ingin kita ini terlalu memaksakan. Iya, gue sepakat sih, artinya ada banyak keputusan-keputusan karena faktor emosional menurut gue di periode-periode sebelumnya di Manchester United. Dan saat ini semoga apapun keputusannya ya, ini tidak berdasarkan hanya emosional yang terlalu tinggi gitu ya, karena euforia yang terlalu positif dan lain-lain. Karena keputusan hanya berdasarkan hal tersebut ataupun terlalu berdasar pada hal tersebut tidak positif, menurut gue seperti itu. Menarik menurut gue dari apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, dan ini juga ada kaitannya, misalnya seperti apa rencana dari manajemen Manchester United terkait dengan pemain yang akan didatangkan di bursa transfer musim panas nanti. Ternyata dari Mark Critchley dari The Athletic menyebutkan bahwa secara dia menulis sebuah artikel di sebuah paragraf juga nih, kalau gue ambil dari sebuah sumber, tapi bagaimana Manchester United masih terus sesuai dengan rencana yang mereka tetapkan sebelumnya. Artinya mereka bersiap untuk melakukan pengeluaran yang besar di musim panas, bukan di bursa transfer Januari ini. Dan posisi mana yang diprioritaskan, nama-nama siapa saja yang diincar, ternyata masih tetap sama. Disebutkan memang fokusnya akan ada di musim panas, dan nama-namanya yang dihubungkan masih tetap Elliot Anderson, Carlos Baleba, dan juga Adam Wharton. Jadi Manchester United tidak berubah rencananya dari sebelumnya, tetap. Walaupun kita tahu saat ini Manchester United memiliki sistem permainan yang tidak sama. Salah satu turunannya adalah formasi yang berbeda dari Ruben Amorim ke Michael Carrick. Dan belum ada kepastian yang tadi disebutkan di berita awal ya, ataupun di informasi awal, bahwa ya akan siapa nih yang akan membawa Manchester United untuk musim depan, yang akan ditentukan di musim panas ini kan belum pasti. Namun manajemen ternyata tetap, mereka tidak berubah. Mereka tetap memprioritaskan lini tengah. Mereka tetap di 3 nama itu yang diincar. Apakah satu yang atau didatangkan, ataukah 2
ada banyak informasi terkait dengan hal tersebut, tapi tidak ada perubahan. Dan ini menarik menurut gue, bahwa bisa dirasakan ya Sobat Football United, bagaimana manajemen memegang kendali yang sangat besar sekali loh. Ya, Elliot Anderson, Baleba, Adam Wharton, 3 nama premium, 3 nama berkualitas. Jangan salah ya, gue tidak meragukan kapasitas mereka. Tapi dalam faktor penentuan, ternyata manajemen lebih sangat menentukan. Sekali lagi ya, manajemen lebih sangat menentukan. Seakan-akan kurang lebih ya manajemen yang akan menyediakan squad, head coach hanya melatih saja. Hampir seperti itu. Dan salah satu kriteria menurut gue head coach selanjutnya dari Manchester United ya head coach yang bisa seperti ini gitu loh. Kalau gue melihat seperti itu. Dan ini tidak mudah. Setiap manajer saat ini di Eropa ataupun head coach siapapun itu punya idealisme sendiri, punya visi sendiri, punya cara sendiri. Dan ternyata tidak bisa mereka terlalu absolut di Manchester United saat ini. Harus ada kompromi, harus ada sinergi. Dan itu faktor pentingnya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana, ada tanggapan? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.